Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kelas 12 Sekolah Sukma Bangsa Biren. Untuk pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas surah Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi ya dan bermusyawarah. Baik, kita akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, lalu kita akan menganalisa tajwid. Selanjutnya menerjemahkan arti kosakata agar memahami makna. Dan baru kita akan mengkaji isi kandungan serta asbabun nuzul diturunkan ayat tersebut. Baik, seperti biasanya kita akan membacakan ayat terlebih dahulu, baru nanti ada penjelasannya. Ya, kita bacakan ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa tajwid. Ini ada beberapa yang sudah Ibu garis bawahi, coba diperhatikan. Yang pertama itu ada tanwin bertemu dengan mim ya. Ini ada hukum bacaannya didengungkan dengan cara kita masukkan rahmatim minallah. Rahmatim, tanwin bertemu dengan mim itu ada idgham bi gunnah atau idgham ma'a gunnah. Memasukkan huruf ta ke dalam huruf mim disertai dengan berdengung. Kalau selanjutnya ada linta, linta. Samar-samar seakan-akan kita membacakan huruf ta, padahal yang dimatikan di sini adalah huruf nun. Linta itu adalah hukum bacaan ikhfa hakiki, dibaca samar-samar dan berdengung. Selanjutnya lahum wa, mim mati bertemu dengan waw, itu ada izhar syafawi dan tidak dibaca berdengung. Walau kunta, kunta samar-samar juga, nun mati bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya ada anhum. Nah, di sini jelas bacaannya ya, jelas tidak berdengung. Fa'fu anhum, anhum nun mati bertemu dengan huruf ha. Ha merupakan salah satu dari 6 huruf izhar halqi. Anhum wa, di sini ada izhar halqi dan di sini ada izhar syafawi. Selanjutnya ada lahum wa, sama juga ya, mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Wasyawirhum fi, mim mati bertemu dengan fa izhar syafawi juga. Mim mati bertemu dengan ra juga izhar syafawi. Fa idza azamta, sama juga. Inna, nah inna di sini adalah wajibul gunnah atau ada juga yang menyebutkan tajibul gunnah. Itu ada nun tasydid dibacanya berdengung. Inna, innallah. Nah, di sini Allahnya di garis bawahi. Di sini adalah lafaz jalalah Allah. Nah, di sini karena sebelumnya huruf fathah, jadi di sini bacaannya tebal, tafkhim. Jadi dibaca innallaha, tidak boleh baca innallaha ya, tetapi innallaha. Selanjutnya di akhir ada al-mutawakkilin. Nah, itu ada hukum bacaan mad arid lisukun. Baik, untuk pembahasan tajwid kita cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan memahami makna per kata. Oke, yang pertama itu ada fabima rahmatim. Fabima, maka dengan rahmat. Rahmat siapa? Minallah, rahmat dari Allah. Lintalahum, kamu berlaku, kamu ini ta ini dikembalikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Kamu Muhammad berlaku lemah lembut lahum, lahum bagi mereka. Walau kunta fauzan ghalizal qalbi, seandainya kamu berlaku keras dan berhati kasar, lau faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhi dari sekelilingmu, akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunlah bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, apabila kamu telah memulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal atau berpasrah diri. Oke, selanjutnya adalah isi kandungan ayat ya. Isi kandungan ayat 159 dari surah Ali Imran ini menjelaskan tentang beberapa hal ya. Di sini poinnya memang kita mengambil poin wasyawirhum, demokrasi, tentang musyawarah. Tapi kita analisa dulu ya, ada beberapa kandungan di sini. Oke, yang pertama sekali di sini adalah
kita dianjurkan untuk linta itu berlemah lembut, berhati lemah lembut, bersikap lemah lembut. Ini dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Jadi lemah lembut juga itu merupakan dari rahmat dari Allah. Yang kedua itu adalah larangan untuk berlaku keras ataupun berhati kasar. Itu baik kepada saudara semuslim ataupun saudara yang beda agama. Kenapa? Karena di sini kalau kita berlaku kasar, kita tidak menjaga kata-kata, tidak menjaga sikap kita, niscaya orang-orang siapapun itu akan menjauh, tidak lagi suka bergaul, tidak suka berinteraksi lagi dengan kita. Kemudian ada juga di sini fa'fu anhum, maaf. Nah, sifat saling memaafkan yang dianjurkan di ayat ini. Ketika ada orang berbuat salah, kita tidak sungkan, tidak gengsi untuk memaafkan. Wastaghfir lahum, mohon ampun. Setelah kita memaafkan orang tersebut, kita mohon ampun kepada Allah. Wasyawirhum, dan kita dianjurkan untuk bermusyawarah dalam hal urusan. Kemudian lagi di sini faiza azamta, apabila kamu telah membulatkan tekad, nah telah mengambil suatu keputusan, nah kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, fatawakkal 'alallah. Nah, karena kita memasrahkan segala keputusan yang kita buat itu kepada Allah. Kenapa? Karena kita hanya bisa berikhtiar, bisa berusaha, selanjutnya Allah yang membuat keputusan finalnya ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi di sini ada beberapa hal isi kandungan ayat, namun sekarang kita fokus kepada musyawarah. Kenapa? Islam sangat fokus, sangat menganjurkan kita untuk bermusyawarah dalam segala hal. Nah, salah satu asbabun nuzulnya ayat ini itu terjadi ketika terjadi peperangan Badar. Itu Rasulullah SAW memiliki tawanan perang dan itu berdiskusi dengan Umar, sahabat Umar dan Abu Bakar. Nah, dari hasil diskusi dengan para sahabat itu sehingga putuslah keputusan dari Rasulullah. Jadi walaupun Rasulullah itu seorang Rasul, seorang komandan perang, seorang yang paling jago dalam segala hal, beliau itu tidak melakukan keputusan sendiri, tapi tetap mengedepankan meminta pendapat para sahabatnya dan pada akhirnya memohon keputusan dari Allah. Nah, itu. Oke, kandungan lain di sini berlaku lemah lembut. Nah, ini berlaku lemah lembut dan memaafkan kesalahan orang. Ini yang terjadi ketika para sahabat dan Rasulullah berkumpul setelah sholat. Ini di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ya, penduduk Arab itu Arab Badui, suku Arab asli, seorang Yahudi datang dan kencing di dalam masjid. Nah, apa yang terjadi? Sahabat menghardik dengan marah, ingin memukul Yahudi, tetapi Rasulullah melarang, jangan, dia itu tidak tahu. Nah, ketika Yahudi tadi sudah selesai melaksanakan hajatnya, Rasulullah berbicara secara lemah lembut. Ini tempat ibadah, kami mengaji, sholat, berzikir di sini, inilah tempat suci. Kami beribadah kepada Allah. Jadi, untuk selanjutnya tidak boleh mengotori tempat ini. Nah, dengan lemah lembut Rasulullah melarang orang Yahudi tersebut. Jadi tidak memakai cara-cara kekerasan. Bahkan ini akan menimbulkan simpati orang lain. Itu pada satu ketika juga kisahnya ini ketika Rasulullah didatangi oleh orang Yahudi menuntut untuk membayar hutang. Nah, sini ada sahabat Umar. Sahabat Umar sangat marah dan ingin memukul orang Yahudi itu. Nah, kemudian Rasulullah melarang Umar, silahkan duduk di tempatmu, biar aku yang menyelesaikan hutangku kepada Yahudi. Karena memang Rasulullah berhutang. Tetapi sebenarnya temponya masih 3 hari lagi. Nah, terus Rasulullah bahkan mengatakan kepada Umar, kamu harus membayar beberapa jumlah gandum kepada Yahudi tersebut, karena kamu telah memarahinya. Nah, apa yang terjadi? Seketika itu si Yahudi tadi mendengar pembicaraan Rasulullah dengan Umar. Dan dia langsung, demi Allah Umar, ini betul Muhammad ini seorang nabi. Karena itulah sikap nabi itu ditunjukkan dengan sifat pemaafnya. Langsung dia, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tanpa Rasulullah meminta pun si Yahudi tadi sudah masuk Islam. Jadi kesimpulan dari surah Ali Imran ayat 159 bahwa umat Islam itu dituntut untuk bermusyawarah, mengambil mufakat dalam berbagai hal. Dan ini juga negara Indonesia bersifat demokrasi. Musyawarah ini adalah butir-butir Pancasila itu sila keempat ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi antara agama, negara, hukum ini semua saling berkaitan. Sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Insya Allah kita akan bertemu pada sesi berikutnya dengan pembahasan pada tema yang lain lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.